warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asni Ramadhani Nasution SPDSD. Saya bekerja di SD Negeri 163089 Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Provinsi Sumatera Utara. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2021. Di sini saya akan menampilkan video PPL siklus kedua saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu. Waalaikumsalam. Pagi. Apa kabar semuanya? Sehat? Sehat. Oke, baiklah anak ibu. Ibu cek dulu kehadiran kalian pada hari ini ya. Naura hadir, Sergio, Aska, Kesia, Aurel, Yeskiel hadir ya. Ibu lihat di sini anak ibu hadir semua ya. Karena sudah hadir semua. Tadi yang pertama kali masuk hadir pada pagi hari ini adalah anak ibu Aska. Coba pimpin doanya Aska. Belum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Baiklah anak ibu, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kemarin kita sudah belajar apa? Iya, taman bermain yang hilang adalah sebuah ceritakah atau dongeng? Iya, cerita itu adalah sebuah cerita. Sekarang kita akan belajar tentang dongeng. Baiklah Ibu, di sini akan Ibu tampilkan tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 3, pekerjaan orang tuaku, pembelajaran 1. Sebelum kita belajar tentang tema 4 tersebut, ini ada aturan pembelajaran tatap maya. Yang pertama, gunakan icon raise hand apabila ingin menyampaikan sesuatu atau bertanya jawab dengan guru. Yang kedua, gunakan kolom chat apabila terjadi kendala dalam suara atau mikrofon untuk menyampaikan pesan. Yang ketiga, biasakan untuk bergiliran dan mengutamakan teman yang telah terlebih dahulu raise hand. Sekarang anak ibu, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ada 6. Yang pertama, anak-anak ibu dapat menguraikan dongeng yang dibaca dengan benar. Yang kedua, anak-anak ibu dapat menilai dongeng yang dibaca dengan menggunakan bahasa sendiri dengan benar. Yang ketiga, anak-anak ibu dapat menguraikan jenis pekerjaan terkait sosial budaya di wilayahnya dengan benar. Yang keempat, anak-anak ibu dapat menyajikan jenis pekerjaan dengan benar. Yang terakhir, anak-anak ibu dapat menentukan contoh kegiatan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Untuk materi pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah bahasa Indonesia, dongeng yang dibaca, IPS, jenis pekerjaan, IPA, dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol. Baiklah anak ibu, untuk lebih semangat lagi, ibu ada sebuah lagu Garuda Pancasila. Ayo kita nyanyikan sama-sama ya. Garuda Pancasila, Tapu PPK. Mandiri. Yes. Baiklah, Ibu ada sebuah pertanyaan. Tahukah kamu seorang pendongeng? Siapa yang tahu pendongeng? Naura, apa pendongeng? Orang yang menceritakan dongeng, Bu. Iya, orang yang bercerita dongeng. Iya, pinter anak Ibu Naura. Kasih jempol sama anak Ibu Naura. Sini Ibu ada sebuah dongeng.
Dongeng tupai dan ikan gabus. Coba anak Ibu Yeskiel bacakan dulu tuh dongeng tupai dan ikan gabusnya. Dahulu kala hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah seorang tupai dan seekor ikan gabus. Setiap hari mereka melakukan kegiatan bersama. Iya, terima kasih anak Ibu Yeskiel sudah membacakan tupai dan ikan gabus. Iya, di sini dalam dongeng itu terdapat unsur-unsur dongeng. Yang pertama, tema. Tema itu adalah suatu gagasan pokok yang mendasari terbentuknya sebuah dongeng. Yang kedua, latar, ruang, waktu, suasana, serta juga alat pada peristiwa atau kejadian yang terjadi dalam sebuah karya sastra. Yang ketiga, alur, jalan cerita dalam sebuah karya sastra. Baiklah anak Ibu, di sini ada sebuah LKPD yang pertama. Kemarin Ibu sudah membagikan LKPD yang pertama melalui grup WA. Di print anak Ibu LKPD-nya? Sudah dikerjakan masing-masing LKPD-nya? Sudah, Bu. Siapa yang bisa membacakan hasil LKPD yang pertama? Iya, Kesya. Coba bacakan Kesya LKPD yang pertama. Tupai dan ikan gabus adalah judul Tupai dan ikan gabus. Tokoh Tupai dan ikan gabus. Sifat tokoh bersahabat. Tempat di daerah Kalimantan Barat. Terima kasih anak Ibu Kesya. Untuk yang lain dikirim atau difoto ke WA grup Ibu ya supaya Ibu bisa menilai hasil kerja kalian. Baiklah anak Ibu, untuk pembelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang jenis pekerjaan. Pekerjaan dibagi menjadi dua macam. Pekerjaan yang menghasilkan barang, contohnya pengrajin, pelukis, peternak, dan penjahit. Pekerjaan yang menghasilkan jasa, contohnya guru, polisi, tukang cukur, dan dokter. Baiklah, di sini ada LKPD yang kedua. Ibu harapkan sudah dikerjakan berdasarkan kelompoknya. Kemarin sudah Ibu bagikan juga LKPD yang kedua, di mana LKPD tersebut Ibu harapkan kalian bekerja sama dengan kelompok kalian yang sudah Ibu bagikan, di mana kelompok tersebut terdiri atas 4 sampai 5 orang dan kelompok tersebut membuat kelompok pribadi di WA group di mana Ibu berada di dalamnya untuk mengikuti perkembangan anak-anak Ibu diskusi bersama teman-teman kelompok kalian. Jadi siapa yang bisa membacakan atau mempresentasikan kelompok untuk membacakan LKPD yang kedua? Kelompok siapa? Naura, Bu. Kelompok Ya, kelompok anggur. Ya, coba bacakan Naura. Baiklah, Bu. Saya mewakili kelompok anggur akan membacakan hasil diskusi kami. Jenis pekerjaan. 1. Tukang kayu. Produk yang dihasilkan lemari, kursi, dan lain-lain. Bahan yang dipakai kayu. Manfaat bisa menyimpan pakaian. 2. Peternak sapi. Produk yang dihasilkan susu, daging, dan lain-lain. Yang dipakai hewan. Manfaat bisa menghasilkan pangan. Ya, terima kasih anak Ibu Naura dari kelompok anggur. Kita kasih A+ untuk kelompok anggur. Ayo sama-sama. Kalau tepuk tangan buat kelompok anggur. Untuk kelompok selanjutnya dapat mengirimkan hasil diskusinya ke WA grup Ibu ya. Dapat menilai hasil diskusi kelompok kalian. Baiklah anak Ibu, untuk pelajaran yang terakhir di sini Ibu ada wacana tentang salah satu hutan di Indonesia yang sering diambil pohonnya adalah hutan di Kalimantan. Dahulu hutannya sangat lebat dan merupakan paru-paru dunia atau penghasil oksigen. Baiklah anak Ibu, di sini Ibu hasilkan sebuah gambar. Ini gambar apa anak Ibu? Hutan. Ini gambar apa? Penebangan Penebangan hutan. Untuk gambar yang pertama, kebakaran hutan. Apa dampak yang terjadi kalau hutan kita terbakar? Siapa yang bisa jawab? Tangan oksigen. Ya, pinter. Lain. Banyak hewan-hewan penabur. Oke, pintar. Itu adalah dampak penyebab dari kebakaran hutan. Untuk gambar yang kedua, gambar penebangan hutan secara liar. Apa dampaknya? Lingkungan
akan menjadi panas, Bu. Itu adalah dampak penebangan hutan secara liar. Terima kasih anak ibu. Di sini dampak kebakaran hutan adalah yang pertama, beberapa tumbuhan yang terbakar sudah tidak bisa diselamatkan dan mengakibatkan hutan menjadi gundul. Yang kedua, hewan-hewan yang kehilangan habitat dan makanannya akan mencari tempat tinggal baru. Untuk dampak penebangan hutan secara liar, yang pertama menyebabkan banjir dan tanah longsor, dan menghilangkan produk hutan, misalnya hasil getah atau buah pohon. Baiklah, Ibu, sudah paham untuk pembelajaran yang ketiga? Sudah. Iya, di sini ada LKPD yang ketiga, berdiskusi. Kelompok siapa yang bisa membacakan hasil LKPD yang ketiga? Saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok apel. Ya. Contoh kegiatan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. 1. Menanam pohon. 2. Melestarikan tumbuhan dan hewan langka. Iya, terima kasih anak ibu Queen dari kelompok apel. Kita kasih A+ tepuk tangan buat kelompok apel. Ayo anak-anak ibu, tepuk tangan buat kelompok apel. Baiklah, pembelajaran kita pada pagi hari ini telah selesai. Ibu akan membagikan evaluasi kepada anak-anak ibu. Nanti dibuka WA grupnya dan dikerjakan. Ibu kasih waktu sampai pukul 12. Ibu tunggu jawaban dari evaluasi anak-anak ibu. Setelah kamu kerjakan evaluasi tersebut, anak-anak ibu dapat mengirimkan hasil evaluasinya melalui WA grup ya. Untuk pembelajaran hari ini, siapa yang bisa merangkum atau menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini? Unsur-unsur tentang dongeng, Bu. Iya, apalagi? Dampak buruk penebangan jenis pekerjaan, apalagi? Dampak buruk kebakaran hutan dan penebangan hutan, Bu. Iya, pelajaran kita hari ini kesimpulannya unsur-unsur dongeng itu terdiri atas tema, latar, alur, tokoh, penokohan, dan amanat, serta pekerjaan. Jenis pekerjaan itu terbagi dua, yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan menghasilkan jasa. Serta kita sudah belajar tentang upaya menjaga kelestarian lingkungan dengan cara melaksanakan reboisasi dan melakukan tebang pilih. Sekarang Ibu tanya, apa yang kalian pelajari hari ini? Tentang dongeng. Iya, tentang dongeng. Apalagi? Kebakaran hutan, Bu. Kebakaran hutan. Dari apa saja yang belum kalian pahami? Tidak ada, Bu. Iya, sudah paham semua kan pembelajaran hari ini? Ya, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan, Bu. Iya, menyenangkan. Iya, terima kasih anak ibu untuk pembelajaran hari ini sangat menyenangkan. Untuk pesan moral pada pembelajaran hari ini adalah kerjasama adalah kunci untuk mendapatkan segala hal yang kamu cita-citakan. Kita harus saling tolong-menolong terhadap orang lain yang sedang mengalami kesulitan. Baiklah anak ibu, untuk pembelajaran selanjutnya kita akan belajar tema 4, subtema 3, pembelajaran 2, yaitu tentang sikap gotong royong dan kampung nelayan. Baiklah anak ibu, sekarang ibu akan menilai kelompok siapa yang aktif dan bersemangat pada pagi hari ini. Ibu kasih reward sebagai hadiah kepada kelompok yang aktif. Untuk kelompok yang aktif pada pagi hari ini yaitu kelompok anggur. Nah, nanti kelompok anggur, Ibu kasih rewardnya sebuah biskuit. Ibu ada biskuit, nanti Ibu bagikan per kelompok biskuit, satu orang satu. Baiklah anak Ibu, pembelajaran kita pada pagi hari ini telah selesai dan Ibu akhiri dengan membaca doa. Untuk penutup pembelajaran pada pagi hari ini adalah anak Ibu Sergio. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut ajaran dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Ya, terima kasih anak ibu. Nah, mudah-mudahan pelajaran hari ini dapat kamu terima dengan baik. Sebelum ibu akhiri, ibu mau mengingatkan kita harus menjaga prokes kesehatan dengan mengingat 5M. Apa itu 5M? Mobilitas. Menghindari mobilitas. Pakai masker, Memakai masker. cuci tangan, Mencuci, Menjaga jarak. iya, menjaga jarak itu adalah 5M. Baiklah anak ibu tutup dan ibu akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dan ibu akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semua. Ya, kita bertemu esok hari dengan pembelajaran selanjutnya. Dadah anak ibu.